Ini sekaligus kita untuk membuka ya Bapak Ibu. Terus kemudian akan dilanjutkan dengan kalam ilahi dan sari tilawah oleh Uke Yuristian, mahasiswi Prodi Keperawatan Angkatan 2021 yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 254. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ke acara inti tauziah oleh Dr. Desin Pambudi dan Dr. Probo Suseno, yang kemudian dilanjutkan acara penutup, doa dan penutup. Baik Bapak Ibu, untuk tidak memperlama dan sudah hadir juga di sini Mbak Uke Yuristian, kami persilakan untuk membacakan kalam ilahi dan sari tilawah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
Shadaqallahul azim. Ya, Sadaqallahul Azim. Baik, menginjak ke acara berikutnya adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Dr. Desin dan juga nanti dilanjutkan oleh Dr. Probo Suseno. Nah, untuk yang pertama ini Dr. Desin dan topiknya saya kira sangat menarik dan sangat penting ya, puasa dan kesehatan hati ya. Jadi eh, puasa yang tentu saja akan menjadi sarana untuk meningkatkan ketakwaan, ternyata juga ada relevansinya juga dengan kesehatan, sehingga kita ingin tahu sebenarnya bagaimana puasa dan kesehatan, puasa itu juga punya dampak terhadap kesehatan. Nah, kami beruntung bisa Dr. Desin bisa hadir di sini bersama Dr. Probo Suseno. Untuk yang pertama kami persilakan Dr. Desin dulu. Silakan, Dok. Nggih, matur nuwun Dr. Lutfan atas pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ini berhubung judulnya pasinaon piwulang luhur, mungkin nanti sedikit kami nguri-nguri kabudayan Jawi nggih Bapak Ibu. Nanti kita sedikit matur dengan bahasa Jawa. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Katur dumateng para sesepuh bini sepuh wonten Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat lan Keperawatan ingkang saduh kinurmatan. Katur dumateng para pangembating praja satraning nagari ingkang tansah dados pandam pandeming kawula dasih. Katur ugi dumateng para alim ulama wonten ing kalodhangan siang menika ingkang kinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyaning ilahi dados kiblating panembah para kawula. Nggih, Bapak Ibu para senior yang kami hormati, wonten ing siang menika kula badhe ngaturaken setunggal nggih babagan piwulang luhur, nggih, piwulang luhur ingkang mugi-mugi dados pepemut pepenget nambahipun ilmi, imbuhipun ilmi lan imbuhipun kawruh babagan agami dumateng kula lan panjenengan sami. Bapak Ibu ingkang saduh kinurmatan saha para rawuh ingkang berbahagia, di kesempatan siang hari ini judul piwulang luhur inggih menika puasa dan kesehatan. Ananging kula panjenengan sami tentu mangertos bilih kesehatan menika wonten kesehatan badan utawa jasad lan wonten kesehatan ati utawi kesehatan manah. Ing mbok bilih mangke kesehatan ingkang langkung kathah dipun ngendikaaken kalian Ustadz Dr. Probo Suseno. Ananging wonten mriki dalem badhe matur sekedhik babagan keutamen kesehatan manah utawi kesehatan ati menika kados pundi lan menapa gandeng ceneng sambung rapetipun kalian siam utawi puasa. Nggih. Menika bilih kesehatan menika wonten kesehatan manah, ati lan badan. Lan kesehatan manah menika penyakit utawi kesehatan ingkang boten saged katingal.
kadosta kesehatan badan ingkang saged dipun tingali sehat botenipun, ananging menawi ati utawi manah menika boten sehat, menika ndadosaken badan utawi awak kula panjenengan sami menika dados boten sehat ugi. Menika sampun dipun ngendikaaken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inggih menika Rasul bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ingkang artosipun, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa ia adalah hati, jantung, manah. Menika saking hadis riwayat Bukhari nomor 50 kalih lan Muslim nomor 1.199. Ingkang kirang langkung cekak aos maknanipun nggih bilih wonten jasadipun kula panjenengan sami menika wonten segumpal daging ingkang menawi sae menika saged mempengaruhi utawi damel awon saenipun kula panjenengan sami. Inggih menika manah ingkang artosipun bilih manah menika saged damel peteng utawi padangipun kula panjenengan sami dados damel leres utawi mboten leresipun kula panjenengan sami menika saged gumantung kalian manah kula lan panjenengan sami. Nggih. Bapak, Ibu, nggih, para priagung, para sesepuh binisepuh ingkang satuhu kinurmatan, ingkang saestu sinesep sawaneng kawruh menika badhe dalem lajengaken atur kawula babagan kedudukan hati. Bilih para alim ulama sampun ngendika bilih manah utawi ati menika malikul atto utawi rajanipun awak lan badan anggota badan menika junuduhu tentaranya bala tentaranipun nggih. Lan ulama kala rumiyin sampun nate ngendika nggih menika ingkang kasebat Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ngendika bilih saenipun amalan sinten kemawon anggenipun kiyat nilari kekaroman utawi nindakaken dawuhipun Allah lan Rasulipun sallallahu alaihi wasallam menika gumantung saking awon saenipun manah. Hati yang sehat itulah yang akan selamat pada kegentingan hari kiamat. Dados manah ingkang sehat, manah ingkang hanif, manah ingkang lurus menika badhe nyelametaken kula lan panjenengan sami wonten donya langkung-langkung dumugi akhirat sakmangke. Kados pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayatipun 88 dumugi 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Nggih, menika dinten ingkang saestu mboten wonten gunanipun muspra gunanipun harta benda bondo donya kadonyan mas picis raja brana menika mboten wonten paedahipun mboten wonten gunanipun langkung-langkung putra wayah menika mboten wonten ginanipun kajaba illa man kajaba sapa wange atallaha biqalbin salim. Inggih menika sinten kemawon ingkang sedo marak sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi manah ingkang resik, ingkang lempeng, ingkang hanif, ingkang sae. Nggih. Menika wonten slide ingkang kaping kalih menika kedudukan ati, keutamen bilih saestu ati menika manah menika damel nggih bagya mulyanipun kula panjenengan sami wonten bincang ingkang akhirat utawi wal iyadu billah damel cilakaning kula panjenengan sami wonten akhirat nggih. Menika dalil-dalil ingkang dipun ngendikaaken saking Al-Qur'an lan As-Sunnah bilih kesehatan menika, kesehatan manah menika langkung inggil, langkung mulya nggih. Kedudukanipun
katimbang kesehatan jasad utawi jasmani. Kula lajengaken Bapak Ibu, Kang Mas Mbak Yu utawi adik-adik mahasiswa ingkang mbok menawi sampun mlebet wonten Zoom meeting menika. Nggih. Sakmenika dos pundi kula panjenengan sami menika saged mangertos ati kula panjenengan sami menika sehat napa mboten? Ati kula panjenengan sami menika nembe urip napa mati? Nah menika hati yang hidup dan hati yang mati menika napa tandhanipun nggih. Napa ciri-cirinipun? Ingkang nomor setunggal inggih menika rasa gemetar pada tubuh dan rasa tenang pada kulit dan hati ketika mendengar Al-Qur'an. Ya. Menika firman Allah wonten Quran surat Az-Zumar ayatipun 23. Nggih menika raos gemeter awak lan sakjroning awak kula panjenengan sami manahipun menika geter nalika mirengaken midhangetaken pangandikan saking Al-Qur'an. Ingkang nomor kalih inggih menika kekusukan hati, kekusukan hati ketika berzikir kepada Allah. Surat Al-Hadid ayatipun 16 nggih. Dados manah menika langkung khusuk nalika emut nyebut asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun inggih menika nomor 3, mendengarkan kebenaran dan tunduk terhadapnya. Dados menawi sampun mireng perkawis kesaenan, perkawis dawuhipun Allah utawi awisanipun Allah entene naming sami'na wa atokna nggih enenge naming manut mituhu turut sendika dawuh Allah lan Rasulipun sallallahu alaihi wasallam. Ingkang nomor sekawan manah ingkang sehat inggih menika manah ingkang tansah tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tobatan nasuha inggih menika tobat saestu nebi maksiatipun ingkang sampun dipun lampahi wonten wekdal-wekdal ingkang sampun kalempahan nggih menika astaghfirullahaladzim utawi astaghfirullah wa atubu ilaihi utawi Allahumma inni dzalamtu nafsi faghfirli lan sak piturutipun kathah sanget donga-donga istighfar ingkang sampun kaserat wonten alim ulama wonten kitab-kitab doa lan zikir nggih. Salajengipun inggih menika nomor gangsal ketenangan dan kewibawaan nggih menika sinten kemawon ingkang kagungan manah ati ingkang sae ingkang lempeng ingkang sehat kagungan ketenangan ayem tentrem atinipun manahipun tansah bungah mboten nate susah jembar segarane padang rembulane gitu wonten pangandikan Jawi to jembar kalangane padang rembulane. Nah menika manah ingkang tansah wiyar dadanipun gitu tansah wiyar dadanipun tansah bahagia atinipun mboten nate kagungan dodo ingkang sempit mboten nate kagungan was-was mboten nate manah ingkang tansah anxiety kecemasan lan sak pituratipun inggih menika salah setunggalipun ciri utawi tanda bilih manah utawi ati menika nembe kaparingan kesehatan. Ingkang salajengipun inggih menika berdebar-debar hatinya ketika ada cinta kaum muslimin, mencintai kaum mukminin, mencintai kaum muslimin ya, membenci kemunafikan, membenci kekafiran lan sak piturutipun menika ciri bilih kaum muslimin menika nembe sehat manahipun. Salajengipun inggih menika manah ingkang tebih saking iri, saking dengki, saking hasad nggih. Dados ngandikanipun lisan menika mboten naming hasad kemawon, namimah, ghibah, ngrasani, ngelek-elek, memfitnah lan sak piturutipun menika ampun ngantos kula lan panjenengan sami menika kagungan manah ingkang mboten sehat. Nggih. Sakmenika Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah para priyagung fakultas ingkang saduwi kinurmatan lan adik-adik mbok menawi ingkang nembe dugi wonten Zoom meeting menika sugeng rawuh Bapak Ibu. Nggih.
Kula lan panjenengan sami sampun dumugi slide ingkang salajengipun inggih menika dos pundi supados kula lan panjenengan sami menika tansah kagungan manah ingkang tansah wonten pitedahipun Allah Subhanahu wa taala. Amargi dos pundi Bapak Ibu kula lan panjenengan sami menika manahipun menika lemah, nggih mboten? Lemah, mboten kiyat, kadang-kadang wonten godha sampun mobat mabit gitu. Kadang-kadang enjing takwa, siang maksiat, siang takwa, sore maksiat. Lah menika dos pundi supados Allah Subhanahu wa taala tansah bimbing kula lan panjenengan sami, tansah paring hidayah dumateng kula panjenengan sami, kula lan panjenengan sami kedah sregep-sregep nyadong donga. Kula lan panjenengan sami tansah sregep-sregep ndedhepe dumateng Allah Subhanahu wa taala saestu mengiba dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih supados Allah Subhanahu wa taala paring nggih supados Allah Subhanahu wa taala tansah paring hidayah lan kekiatan manah dumateng kula lan panjenengan sami. Hendaknya seorang muslim tansah meminta kepada Allah agar dikaruniai hati yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tansah dedonga, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik, ya musyarrifal qulub, syarif qulubana ila taatik. Duh Gusti Allah Rabb kula ingkang maha ngolak-alik manah ngolak-alik ati, kula nyuwun dipun teguhaken manah kula menika wonten sakninggalipun agami panjenengan, nyuwun dipun paringi ketakwaan, tansah awet iman lan Islam, tansah awet anggenipun takwa, tansah awet anggenipun ngibadah, tansah kiyat njagi saking kemaksiatan lan sak piturutipun inggih menika kula sami kedah sregep-sregep nyenyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Menika awit asringipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika ndedonga nyenyuwun dumateng Allah supados dipun paringi hidayah nggih. Utawi dipun paringi keistiqomahan garwanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika inggih menika Ibunda Ummu Salamah menika tansah kaget gumun setahun nggih. Gumun setahun jengleng sak rendeng nggih. Awit saking gumunipun nek tiyang Jawi ngendikanipun gumun setahun jengleng sak rendeng. Gumun-gumun. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan sampun piyambak ingkang sampun dipun jagi saking dosa gitu. Saking dipun jamin surga kok tesih dedonga kados mekaten menika garwanipun gumun-gumun. Rasul terus ngendika terus njawab nggih kedah donga mekaten amargi ati menika wonten genggamanipun Allah Subhanahu wa taala. Allah ingkang langkung langkung berkehendak langkung kuwaos nggih damel peteng padangipun manah kula lan panjenengan sami, damel lempeng lan menggokipun manah kula lan panjenengan sami, damel istiqomah lan pedhotipun ketakwaan kula lan panjenengan sami. Awit mekaten kula panjenengan sami kedah tansah dedhepe lan tansah dedonga nyuwun istiqomah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Hamba bilih mekaten lan semanten kemawon atur kawula hamba bilih sasar susur anggenipun kula matur wonten cewek-cewekipun anggenipun kula matur nyuwun gunging samudra pangarsama. Cekap semanten Pak Moderator Dr. Lutfan. Minta maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Dr. Desin. Tadi saya kira sangat menarik yang disampaikan. Ada banyak hal penting ya, bahwa kesehatan hati itu lebih mulia dibanding kesehatan badan ya, dan bahwa hati itu rajanya ya, rajanya badan ya, dan ada 7 tanda hati yang sehat, serta sebagai muslim kita hendaknya selalu meminta agar dikaruniakan hati yang baik ya. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik ya. Dan tadi sangat penting bagi kita semua. Baik, menginjak ke sesi berikutnya ya, salajengipun tausiah saking Al Ustadz Al Mukarrom Dr. Probo Suseno. Ya.
Dokter Probo Suseno sudah ya. Wekdal so papan Zoom kula sumanggaaken Dok. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Para alim ulama, sesepuh bin sepuh ingkang kinurmatan para kadang werdo, kadang tumaruno, ingkang caketing manah, ingkang kula tresnani. Dik Desin, Dilanjuti ingkang kula tresnani, alhamdulillah ing siang menika Gusti Allah maring nikmat dumateng kita sami saged panggihan ing pasinaon piulang luhur. Kleresan kula dipun dawuhi dening Ibu pimpinan fakultas supados nyaosi bab-bab magayutan kalian siam ingkang wonten kaitanipun kalian kasarasan. Kalau wau Desin sama terkanti saya gamblang kados pundi siam menika hubunganipun kalian kasarasan manah. Nah kula badhe ngataken supados njangkepi kemawon ingkang babagan kalian kasarasan rogo. Ingkang tundhonipun menawi tiyang saged rogo lan manah menika sae istilahipun biopsikososial spiritualipun sae dadosaken tiyang ingkang sae saestu. Sae tumrap Allah, sae tumraping manungsa sinten kemawon ing pundi kemawon ing wekdal menapa kemawon. Wekdal menika utawi wekdal mangke sasampun sampun ayat yuswa. Nah, Bapak Ibu yang ingkang kula kinurmatan, kula ngaturaken kanthi basa Indonesia kemawon, kula khawatir menawi mangke wonten ingkang boten paham. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah kita dimampukan Allah di forum yang baik ini untuk bersilaturahim dan topik yang saya sampaikan tadi. Kita bersyukur pada Allah, kita punya keinginan setelah kita melaksanakan ibadah. Ibadah apa saja itu? Ibadah mahdhah, yaitu som di bulan Ramadan. Di dalam puasa Ramadan ada tata cara yang semuanya itu akan membentuk manusia yang utama. Manusia utama, manusia yang istimewa pun muttaqin. Orang yang matang jiwanya, matang kepribadiannya. Orang yang minduli apa Pak? Brodori akrab yang ingkang istimewa. Nah, yang ingkang istimewa kalau nggak ada laku nyampe orang muhasabah ngitung-ngitung teliti diri pribadi pun suang-suang. Sopo to aku kados-kados wonten ing pribadi pun wonten ing lebetipun gelas saged mingat mangketos iwit pucuk puncak kepala sampai ujung kaki. Iwit umbun-umbun sampai gelamaan. Bisa dilihat sagedipun persani. Kados pundi bagaimana matanya untuk apa digunakan, otaknya dipakai untuk apa, tangan kakinya untuk apa, perutnya untuk apa, dompetnya, tabungannya, ilmunya, jabatannya untuk apa dia telah lakukan. Terus saben dina dipun ajak supados muhasabah. Mulat saril hang rosowani. Sakit mangke meneliti, ini sendiri siapa aku, apa yang telah aku lakukan, bagaimana standar harusnya, dan bagaimana kenyataan yang telah aku lakukan. Apakah dari gap begitu jauh? Kalau begitu jauh dan ternyata kita ke arah keburukan, maka kita banyak mohon ampun pada Allah, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Manusia yang normal pasti kepingin hidupnya senang, tapi itu tidak cukup. Kita diajarkan Allah dalam surat Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi juga Allah berfirman, wa ansa'akum minal ardi wastamarakum fiha. Kamu dari bumi dan engkau tidak jadi pemakmur bumi. Karena itulah manusia silahkan mencari kebaikan di dunia, tapi juga jangan lupa akhirat. Wabtaghi fima ataqullah darul akhirah. Jadi kita silahkan mencari dunia bagus, wa ahsan. Kamu buat baik,
Tapi jangan lupakan, harus bagus dua-duanya. Nah, senang sendiri bagus, lebih baik juga bisa menangkan orang lain. Jadi rahmatan lil alamin. Tapi sekaligus disayang Allah Ta'ala. Allah ridho kepada kita. Untuk itu perlu ada khusus apa? Dan kewajibannya harus tholabul ilmi, mencari ilmu setiap saat. Sejak kapan? Sejak dilahirkan sampai kematiannya. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya rafa'ilal ladina aman minkum waladina utul darajat. Allah akan mengangkat derajat yang beriman dan berilmu dari kamu sekalian. Dan Allah juga mengatakan tholabul ilmi lewat utusannya Nabi Muhammad mengatakan tholabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Wajib hukumnya seorang muslim itu belajar sepanjang hayatnya ya. Nah, kenapa kalau nggak belajar bisa saja kita tidak tahu akhirnya terhalang hidup kita. Makanya semakin banyak tahu, semakin banyak peluang untuk sukses. Termasuk memahami ilmu agama. Karena Allah memberikan rumusnya Al-Imran ayat 132. Di sana Allah katakan wa atiullah wa rasul la'allakum turhamun. Taatlah kamu pada Allah dan Rasulnya, niscaya engkau mendapatkan rahmat. Jadi dalam bahasa Jawanya, menawi kita kepen pikantuk anugerah ingkang luar biasa, ingkang ngremanaken pandulan manah. Tansah manut itu datang Allah lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada penghalang-penghalang orang pengen mewujudkan trislang tadi, yaitu sakit, miskin, kebodohan, dan tergoda. Banyak orang hidupnya tidak sukses. Di dunia hanya sukses sebentar, kemudian hancur di akhirnya. Maka di akhirat berlanjut kehancurannya. Kenapa? Nafsu yang tidak terkendali. Dan itulah Allah mengajar kita, tahan diri. Dan kalau kita tidak sadar, tidak bisa melalui akan kita masuk dalam kecelakaan, kasangsaran, kerugian. Nah, belajar ini membuat kita tahu hari ini harusnya lebih baik dibanding kemarin. Ada continuing improvement, perbaikan terus menerus. Ingin kelihatan hakim dipenundakakan mangkana yaumuhu khairan min amsi fa huwa rabihun wa mangkana yaumuhu bisa amsi fa huwa maghbunun wa mangkana yaumus syarrun amsi fa huwa mal'un. Siapa saja yang keadaan hari ini lebih baik dibanding kemarin, dia adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa hari ini seperti kemarin statis jumut, dia adalah orang yang merugi atau tertipu. Dan barang siapa hari ini lebih jelek dibandingkan dia orang terlaknat atau celaka. Nah, Bapak Ibu yang semati, mari kita terus belajar agar kita jangan sampai sakit. Kalau bisa, walaupun sakit sekedar membaik. Kalau yang kenapa penghalang orang jadi pengen senang senangnya Allah Ta'ala tadi adalah selain sakit adalah miskin, kebodohan, dan tergoda. 1, 2, 3, 4 ini saling kait-mengkait bisa bolak-balik dari 4 penjuru tadi. Bapak Ibu yang semati, tentang mengapa sakit, penyebab sakit adalah badai pamit. Ini saya singkat supaya mudah. Karena bawaan atau wanita herediter, defisiensi, degeneratif banyak sekali, kardiovaskuler, pulmoner, hampir semua organ, ya. Ya kemudian pikiran, psikosomatik, autoimun disease, metabolik, infeksi atau genesis, tumor tak dipakai seharusnya. Nah, Bapak Ibu semati, apa yang harus kita lakukan sebagai manusia yang disayang Allah, bagi orang beriman yang mencoba mentaati atau mempercayai kebenaran Al-Quran dan Sunnah, yaitu apa? Siapkan dengan bersyukur atas nikmat Allah diberi keinginan, ya Allah, Nabi Muhammad figur manusia biasa yang luar biasa, agar kita menjadi orang baik. Termasuk datangnya puasa ini. Bulan puasa itu bulan yang dinanti-nantikan oleh sebagian besar. Kenapa? Kegiatan menyenangkan, menyehatkan, membaikkan. Tapi yang saya hormati, ibaratnya kendaraan. Kita cuma pakai diobrok-obrokkan, ya Allah. Ngompreng, ya Allah. Kemana kemari, barang-barang diangkat, bisa saja bobrok mobil ini. Ibarat mobil itu raga kita. Ada mesinnya, ada jantungnya, ada otaknya, ada ginjalnya, ada paru-parunya, ada saluran cernaknya, dan lain sebagainya. Sistem organ digambarkan mobil. Nah, di bulan Ramadan kita perbaiki. Servis. Kalau servisnya sebentar kan itu hanya mungkin casingnya doang. Itu pun nggak merata.
Mobil bagus sampai mesin-mesinnya, remnya, AC-nya, lampunya, klaksonnya biar bagus lagi. Maka diservis total. Menurut ilmu psikosomatik yang Profesor Asdi ajarkan kepada kami semua, supaya training itu membekas minimal 21 hari. Jadi wajarlah ada wanita yang masih subur, menstruasi mungkin 8 hari, 9 hari, tetap tercapai target 21 hari merubah diri. Yang ini diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita, kenapa? Banyak sekali penyakit-penyakit akibat nggak bisa ngerem. Sehingga banyak penyakit orang kena penyakit stroke hemorrhagic atau non-hemorrhagic, penyakit jantung koroner, itu diakibatkan kebanyakan karena tidak mampu mengendalikan pola makan, terutama pola makan minumnya, gaya hidupnya, sehingga berpotensi lebih mudah terkena untuk stroke maupun penyakit jantung koroner. Dengan kode-kode ini ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, kalau training yang Allah berikan pada kita itu dilakukan benar sumutasihu, puasa itu menyehatkan, itu ada cara-caranya. Dan Nabi Muhammad lewat utusannya lewat Nabi Muhammad Allah memberikan rumus sumutasiku, dan kalau pengen puasa yang bagus yaitu puasanya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman Al-Baqarah 184. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan dalam hadis Nabi dikatakan sumutasiku tadi. Jadi puasa itu baik untukmu kalau kamu tahu. Puasa itu baik untukmu. Wa antasumu khairul lakum. Jadi untuk khair, membuat baik lah. Sekarang baik apanya? Baik jasmani, rohani, sosial, spiritual. Totalitas. Apa baiknya? Baik. Nah, orang yang baik itu cirinya apa? Badannya baik, ya, badannya baik, kuat, tapi juga bermanfaat. Jangan mengatakan orang baik kalau belum melaksanakan ini, hadis Nabi ini, hadis Al-Hakim, khairun nas antahum linas, sebaik orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan untuk jadi orang bermanfaat itu, sampai nikmat berlalu. Uang kita bermanfaat karena gara-gara punya ilmu, punya harta, punya jabatan, punya jaringan network, stakeholder yang kuat banyak. Nah, kalau kita kepingin jadi orang baik itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Seluruh potensi kita miliki, jasmani, rohani, sosial. Jadi puasa itu bisa nggak jadi? Bisa. Puasa itu melatih kita berguna. Ya, sedekah, infak, itfa, makan iftar, makanan buka puasa, dilatih. Dan mendoa. Untuk diri sendiri tapi doanya jamak. Minimal mendoakan orang yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, bukan ii. Kalau Rob itu ya Tuhanku. Robbi firli, ampunilah dosaku. Nek Rabbana, ya Tuhan kami. Rabbana. Kemudian Rabbana firlana, ampunilah dosa-dosa kami. Ya, kami itu jamak. Bisa kalau kita kita, pikiran kita membayangkan, memohon pada Allah. Nah, itu ya Allah dah Bapak Ibu saya, guru-guru saya, sahabat-sahabat saya, orang-orang beriman sejagat ya Allah, yang sekarang maupun yang dulu maupun yang akan datang ya Allah. Ampunilah dosaku, dosa kami semua ya Allah. Nah, padahal jadi orang beriman itu dilatih tidak egois, minimal mendoakan kebaikan pada orang lain. Yang kedua, orang yang baik itu apa sih? Mau berubah dan mengubah. Ibaratnya orang puasa itu kan seperti apa ya? Ulo yang ngelungsungi. Nah, ulo ngelungsungi mereka lajeng kulitipun gantos kulit ingkang enggal dalam bahasa Jawanya. Jadi sawar ingkang enggal malih, sawarnya ulo iki. Bapak Ibu, nah indah cantik. Berarti mobil tadi gambarnya mobil tadi cantik, molek ya, jadi bagus lagi. Ternyata nanti kita lihat ya, bagaimana puasa itu memperbaiki casingnya, badan padaknya, aspek puncak kepala sampai ujung kaki. Kemudian yang ketiga, orang yang baik itu harusnya apa? Membuat semangat belajar. Kita diajarkan dalam bulan Ramadan adalah mengaji Al-Quran, terjemahannya, tafsirnya, aplikasinya, sunnahnya, dan seterusnya. Tapi hanya B3 sampai B4. Beri contoh nyata sebanyak-banyak. 24 jam, 360 derajat sepanjang hayat. Orang yang baik itu, wa atas subuh khailakum ini tak lama itu, tidak hanya berkata-kata, kata-kata muluk-muluk, tapi nggak dilakoni. Bukan itu. Allah mengatakan dalam surat 61 barisan, surat As-Saff ayat 3, Allah katakan justru kabura maqtanin dallahi antaqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah orang ngomong tok nggak ngelakoni. Nah, karena itulah Bapak Ibu saudara sekalian yang saya sayangi, mari kita berikhtiar agar
sedikit dua sedikit kita lakukan apa yang kita tahu. Sempurna sambil berjalan. Yang keempat, badannya sehat dan kuat. Supaya badan sehat dan kuat, bagaimana? Termasuk jiwa sehat. Jiwa sehat ada 9 ciri menurut para pakar di bidang kesehatan jiwa, kata Profesor Dr. Dadang Hawari, ada 9 ciri, dapat menyelesaikan diri secara konstruktif, ya. Setiap kenyataan, meskipun tidak enak, selalu puas dengan hasil payah sendiri, lebih suka memberi, bagi menerima, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, dan kalau pengen badannya sehat, lahir batin kita hendaknya melakukan beberapa hal. Ini 9 rumus yang Rasulullah lakukan, tapi saya tembangkan dan tembak Asporondono. Tapi ini bahasa Indonesia ya, teksnya. Ingin sehat, jarang sakit, makan minum toyib halal, olahraga tidak stres, lingkungan bersih dan indah, tidur cukup bertakwa, tinggalkan hal-hal tak perlu, hobi aktif bersosial. Nun sewu menika njlentrehaken kanthi permono menika mbedaken 8 jam. Bab menika kula mboten badhe ngaturaken. Lah, kula badhe sekedhik mawon bahas masalah puasa, siam. Kados pundi jam menika kok saged ndayani sehat. Sumutasihu. Bapak Ibu yang saya hormati, puasa itu amal Ramadan ada 5 ya. Ada 9 ya sebenarnya. Tapi yang terkenal di dalam jabaran para alim ulama itu ada 8 sunnah Rasul. Puasa P1, puasa am, puasa khos, puasa khusus, mengerjakan P1, P2, P3, P4, dan puasa yang level tertinggi, khususul khusus, mengadakan sampai P kelima. Menahan perut dan bawah perut, makan, minum, dan hubungan seks sejak subuh sampai maghrib. Kemudian menahan diri dari perkataan yang tidak diperlukan. Waladina manilaghi muridun logo sia-sia, tinggalkan. Falyakul khairan alias ngomong nggak ngomong baik, diam aja lah kau. Menahan tangan mata, karena ini panas setan paling ampuh mata. Ya, menahan perbuatan tangan kaki yang tidak diperkenankan, yang tidak disukai Allah, dan menahan pikiran yang buruk. Nah, kalau bisa mengerjakan P1 sampai P5 ini, namanya puasa yang sangat-sangat istimewa. Orang mendapatkan training yang luar dalam, luar biasa. Unjaan darah yang bagus, makan sahur, ini dibahas khusus. Kenapa? Karena puasa yang membedakan puasanya orang Islam adalah sahurnya. Kemudian yang penting, diakhirkan sahur untuk makan minum, dan Nabi Muhammad berpesan dalam hadis Fat Ahmad, as-sakharu fa'inna fis-sakhri barokatun. Hadis Fat Ahmad nambahkan, walaupun hanya seteguk air, itu akan menyebabkan hubudal humat taqaddama min dambi, sebagaimana bayi lahir dilahirkan dari ibunya. Disegerakan kalau saatnya buka puasa dengan makanan yang dicontohkan Nabi yang mengandung gula yang baik ya, gula buah ya. Kemudian Al-Quran dikaji secara efektif, salat, doa, zikir, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni, sedekah, infak, iftar dan sebagainya, dan sudah mengadakan amal diri atau muhasabah, itikaf di bulan terakhir, dan kalau sakit konsul pada ahlinya, nanti akan dapatkan luar biasa meskipun som produktif. Kenapa? Ini yang membuat istimewa itu karena unjuan darah pada sahur. Ini istimewa Bang, sangat istimewa. Agama di Islam juga ada puasa tapi nggak ada sahurnya, yang berbeda. Jadi nilai lebih dari puasa Islam ada sahur. Ini yang menyebabkan agama Islam modern. Ini ternyata dampaknya luar biasa. Disebut dengan intermittent fasting. Di sana ternyata perbaikan yang sangat banyak. Penelitian saya tahun 2000 saya mengajukan penelitian puasa yang bagus akan mendapatkan perbaikan tensi dan perbaikan saya ajukan di Kongres Ahli Penyakit Dalam tahun 2000 di Surabaya, Kopabdi. Dan pikiran makin bagus, ternyata orang yang puasa bagus itu akan terjadi perbaikan fungsi kognitif ya, neuroplastisitasnya akan membaik. Di sana perbaikan banyak sekali perbaikan. Dengan puasa intermittent fasting paling nggak 8-16 jam ini akan terjadi perbaikan, penurunan glukosa, insulinnya akan lebih efektif, reseptor insulin akan sedikit berkurang pekerjaannya, leptin menurun, interleukin 6 kemudian menurun, TNF-alpha juga menurun, dan masih banyak ya perbaikan seperti grelin, adiponektin, ya dan lain sebagainya. Dan ternyata kalau dari segi kognitif terjadi apa ya? Optimize neuron resiliency. Jadi perbaikan kemampuan delenting menyesuaikan diri terhadap keadaan puasa, jadi bakal pintar mengoptimalkan neuroplastisitas dan neurogenetis. Jadi ini sangat bagus mengoptimalkan
bioenergetik dari neuron-neuron. Jadi makanya jangan kaget orang yang suka puasa baik pinter-pinter. Hampir semua pesantren mengajarkan puasa agar hafal Al-Quran. Yang kedua, wujud dengan kulit ini penelitian Dr. Muhammad Zawahiri dari Mesir. Ternyata orang yang berpuasa itu baikkan ekstrim dan asam lebih cepat sembuh. Kemudian dalam makin bagus ini seperti Bapak Yoseli Ohsumi tahun 2016 menyatakan bahwa dengan teori autofaginya itu ternyata kalau berpuasa itu akan terjadi perbaikan hampir menyeluruh, semacam penyapuan bersih dari sel-sel mitokondria yang rusak-rusak, bagian rusak, dan terjadi refill yang masih bisa dipakai, yang jelek dihancurkan, dimusnahkan, termasuk penyimpangan dari mitokondria yang mungkin ada di dalam sel-sel kanker itu. Informasi sangat menurun, dan Bapak Ibu penelitian dari Dr. Hari Cahyo yang dibimbing oleh Profesor Siti Syati dan Dr. Puji Raharjo, Prof. Siti, ahli geriatri, Dr. Puji Raharjo, ahli ketua pernefrik, ternyata perbaikan dari fungsi ginjalnya. Terjadi rejuvenasi sel, terjadi autolisis dan sebagainya. Bahkan pada fatty liver membaik, ya beberapa radang. Dan Dr. Ponce mendapatkan spermatozoa makin bagus dari ARSI, dan proses kesembuhan lebih cepat lagi, termasuk Mama Tali yang mendapatkan terapi karena kelainan Parkinson dan pengobatan neurologis biasa, membaiknya tidak begitu besar, begitu puasa perbaikannya sangat baik meskipun tidak sembuh. Yang terakhir, radikal bebasnya sangat banyak menurun, sehingga dia tampak lebih aging proses, informasi karena teori menua itu sangat banyak, satunya teori radikal bebas, maka proses menuanya akan lebih lambat. Kalau orang bisa melaksanakan sumutasih, puasa tadi lebih bagus, wa antasumu khairul lakum in kuntum, tidak hanya perbaikan B-nya saja, tapi juga agamanya. Semakin meningkat semangat, mengkuat sahadatnya, sholatnya, syukurnya, sabarnya, sodakonya, silaturahimnya, saumnya, bersaji pada Allah Ta'ala, termasuk kalau sehat sama 5 tahun punya harta cukup, harus haji atau umrah. Labbaik Allahumma labbaik, ya, syiar dan santun. Apalagi ilmunya semakin dalam, tinggi dan bermanfaat. Selalu buka mencari ilmu, dan kalau kerja profesional atau itqan, yang terakhir dia istiqomah atau konsisten dalam kebenaran. Bagaimana konsisten? Ada doa yang tadi disampaikan oleh Desim, la ilaha illa anta ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Atau doa yang semacam itu, ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, atau doa yang lain, Allahumma arinal haqqa haqqa waj'alni tiba'ah wa nil batila batila wa ijtinaba. Jadi kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita selalu baik. Siapa yang mendapat kebaikan? Siapa saja yang mau berbuat kebaikan. Siapa yang tidak mau berkebaikan, silakan rasakan sendiri akibatnya. Man amila sholihan falinafsi man asya fa'aliha wa ma rabbuka bidzullamil abidin. Surat Fussilat ayat ke-46 juz ke-25. Dengan bahasa Jawa, sapa nandur bakal ngunduh waing pakatining diwi-diwi. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita berikhtiar sangat sungguh-sungguh. Mari kita ikhtiarkan agar kita semua sehat, bahagia. Bahagia lahir, bahagia batin, bahagia sendiri dan lingkungannya. Dan kita usahakan jangan lupa mohon pada Allah Ta'ala, karena kebaikan itu dari Allah, kuasa Allah Ta'ala. Kita menurut Allah Ta'ala sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan Hadis Fatul Barani, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ma alimna minhu amalam ma alimtu minhu amalam wa a'udzubika minas syarri kullihi ma alimtu minhu amalam. Saya terbiasa pakai doa jamaah. Tapi yang saya hormati, kita mohon pada Allah, semoga Allah anugerahkan kepada kita segala kebaikan yang kita tahu dan kita tidak tahu, dan Allah hindarkan kita, lindungi kita dari hal yang buruk yang kita tahu dan kita tidak tahu. Maka kemauan mugi-mugi bab ingkang metaken tansah manfaati dumateng kita sedaya, nyuwun balutaken samudra pangasami, monggo kita ginakaken wekdal ingkang tasih dipun paring Allah dan kita tumindak sae ngamal saleh, mumpung gesang sadipun peksa, mumpung nem sadipun sepuh, mumpung suci sadipun melarat, mumpung kober sadipun sibuk, dan mumpung monggo kita tasih gadai menapa kami sadhe seperti kakak menapa. Maka ten saking kula setel panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Dr. Prof. Suseno. Tadi sangat menarik yang disampaikan ya, dari bahwa puasa juga punya peran dalam menyehatkan tubuh, di samping tentu saja juga meningkatkan ketakwakan tadi ya, agama tadi. Ya, baik. Dr. Prof, ini untuk menutup acara kami juga memohon Dr. Prof untuk bisa membacakan doa penutup, Dok. Langsung ya. J.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad ya Rahman ya Rahim. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Razzaq, ya Ghani ya Mughni ya Wasi, ya Aziz ya Ghafar, ya Malik ya Qudus ya Allah. Nastaghfirullah alhamdulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min jawli ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujiati niqmatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sa'il asqam. Allahumma janibna munqadil akhlaq wal ahwa wal amal wal adwa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala lazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillah bil alamin. Taqabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Probo Suseno. Demikian Bapak Ibu acara pasinaon piulang luhur kita pada siang hari ini, dan tadi ada pesan penting ya, bahwa puasa ada relevansinya juga dengan kesehatan, dan ya semoga kita termasuk yang kemudian bisa mendapatkan hal itu ya, termasuk juga bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami selaku MC mungkin ada banyak salah dan kata, kami mohon maaf juga, dan kita tutup. Kita ucapkan terima kasih sekali kepada para narasumber, Dr. Desin dan juga Dr. Probo, untuk yang sudah memberikan banyak ilmu kepada kita pada siang hari ini. Nah, selaku MC saya mohon maaf kalau ada kesalahan, dan kita tutup. Klopo parutan digawe santen, sedaya kalepatan kula nyuwun pangapunten. Terima kasih sekali, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.